Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini berjumpa kembali dengan saya, Rais Sidik, yang merupakan calon guru penggerak Angkatan 8 unit kerja di SMK Negeri 5 Garut, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya akan melaksanakan coaching dalam percakapan pra-observasi kelas. Nah, di sini saya saat ini sedang berada dengan Pak Imam Alimuddin, yang beliau merupakan rekan saya yang mengampu mata pelajaran konsentrasi keahlian otomotif ya, di mana beliau merupakan rekan sejawat yang akan nanti saya supervisi ya Pak. Supervisi di jam pembelajarannya. Gimana Pak Imam kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke. Baik, Pak Imam mohon waktunya sebentar nih. Kegiatan kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi Pak, yang mana mungkin ini merupakan kegiatan awal sebelum nantinya saya melakukan supervisi Bapak di dalam kelas. Mohon izin ya Pak ya, berkenan ya Pak? Siap Pak. Nah kayak gitu. Mungkin nanti di dalam supervisi itu saya ingin melihat apa yang memang masih bisa dikembangkan lagi dari proses pembelajaran Bapak, dan mungkin sedikit memotret apa saja yang memang masih kurang seperti itu ya Pak ya. Baik Pak, dalam kesempatan kali ini mungkin saya langsung saja ya Pak melakukan pra-observasi ini. Yang pertama nih Pak, yang ingin saya tanyakan ke Bapak, tujuan pembelajaran yang akan besok Bapak sampaikan itu apa saja ya Pak? Mungkin begini Pak ya, untuk pembelajaran nanti kebetulan saya akan menyampaikan materi pembelajaran mengenai sistem pendingin ya Pak, sistem pendingin yang diterapkan di sepeda motor. Nah, kemudian adapun tujuan saya ketika nanti selesai menyampaikan materi ini, ada beberapa tujuan pembelajaran Pak. Salah satunya pertama, peserta didik dapat menjelaskan fungsi dari sistem pendingin tersebut Pak. Baik. Kemudian peserta didik juga dapat menyebutkan komponen pada sistem pendingin, kemudian prinsip kerjanya, bahkan sampai ke bagaimana cara melakukan perawatan dan perbaikan dari sistem pendingin tersebut Pak. Gitu. Jadi mungkin di tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan itu sangat sudah runtut ya Pak ya, dari mulai fungsi, cara kerja, komponen, dan sampai cara perbaikannya ya Pak ya. Baik, nantinya itu Pak di pembelajaran yang akan Bapak laksanakan itu area pengembangan yang hendak Bapak capai di sebelah mana saja Pak? Untuk areanya yang mungkin targetan saya untuk pengembangan pembelajarannya, pertama si anak itu tadi ya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi yang awalnya mereka hanya tahu benda kerjanya, hanya tahu nama benda kerjanya, tapi di sini saya harap nanti pengembangannya si anak itu lebih bisa lebih tahu lagi bagaimana prinsip kerjanya, bagaimana cara kerja dari komponennya, bahkan nanti si anak itu bisa mengaplikasikan dari yang mereka udah dipelajari selama pembelajaran, kemudian mereka juga bisa mengaplikasikan ke unit tersebut gitu Pak. Baik, jadi kalau bisa saya simpulkan, jadi ada aspek pengetahuannya ya Pak yang ingin Bapak kembangkan, kemudian ada juga dari sisi keterampilannya ya Pak yang ingin Bapak dikembangkan juga dalam aspek itu. Nah, kemudian Pak, untuk mencapai aspek pengembangan tersebut tentunya ada strategi ya Pak ya. Nah, kira-kira strategi yang ingin Bapak terapkan nih dalam nanti proses pembelajaran tersebut apa saja Pak? Nah, mungkin untuk strategi pembelajarannya di sini saya udah susun ya Pak ya untuk strateginya. Pertama, saya akan melakukan asesmen awal Pak berupa pretest. Jadi untuk mengetahui kondisi anak sebelumnya Pak, sebelum melakukan pembelajaran, sampai mana nih pengetahuan si anak mengenai sistem pendingin tersebut Pak. Kemudian saya juga akan kasih asesmen formatif berupa lembar observasi yang nantinya mungkin ketika pelaksanaannya saya akan coba stimulus anak-anak dengan cara memperlihatkan video Pak, video tentang sistem pendingin. Kemudian nanti anak juga akan membentuk kelompok, kemudian saya akan suruh untuk menyimpulkan dari hasil observasi mereka Pak. Kemudian setelah itu nanti untuk di akhirnya setelah pembelajaran saya juga akan kasih lebar penilaian akhir nih Pak. Jadi kan ada pretestnya, kemudian setelah selesai saya gali lagi sampai mana nih pengembangan anak ketika sudah melaksanakan pembelajaran nih Pak. Baik. Jadi proses pembelajaran yang nanti akan Bapak sampaikan itu sudah sangat runtut ya Pak. Dari mulai
tes sampai dengan prosesnya juga ya Pak. Baik. Jadi sangat terukur ya Pak. Nah, kemudian nantinya nih Pak, kira-kira media yang Bapak persiapkan apa saja nih Pak untuk pembelajaran nanti? Untuk medianya, betul saya ini memanfaatkan untuk alatnya ya Pak ya. Ya. Saya membutuhkan kayak whiteboard, kemudian alat tulisnya, kemudian saya menggunakan laptop dan juga LCD proyektornya Pak untuk membantu penampilan untuk penayangan video. Kemudian saya juga menggunakan media pembelajaran atau aplikasi menggunakan PowerPoint Pak, kemudian video pembelajaran dan juga termasuk lembar kerja atas HPS Pak untuk melaksanakan pretest dan post-test. Oke, jadi itu ya Pak ya. Jadi mulai prasarana dan prasarana sudah dipersiapkan ya Pak ya. Sudah Pak. Oke. Nah, lebih lanjutnya Pak, tadi sudah strategi sudah disampaikan, kemudian media juga sudah dipersiapkan. Nah, kemudian waktu pembelajaran Bapak ini kapan ya Pak? Waktu pembelajaran Untuk waktu pembelajarannya itu kan kebetulan di hari Rabu ya Pak. Rabu. Hari Rabu itu kalau di jam belajar jam ke-7 sampai jam 10 Pak. Itu diperkirakan jam 13.00 Pak. Berarti kurang lebih 4 jam 4 jam ya, 4 jam pembelajaran dan itu untuk satu pertemuan Pak. Baik. Oke, jadi 4 JP untuk satu tatap muka ya Pak? Iya Pak. Oke. Nah selanjutnya nih Pak, yang terakhir nih, apa sih yang Bapak dapatkan dari percakapan kita dari awal sampai akhir ini gitu kan? Ini yang saya dapatkan dari percakapan ini mungkin lebih sebagai pengingat juga ya Pak ya, sebagai pengingat juga kepada saya yang nantinya akan melaksanakan pembelajaran untuk menghasilkan materi ke anak-anak. Jadi saya lebih keingatkan lagi untuk lebih mempersiapkan strategi apa yang akan diterapkan ke anak, kemudian materi apa yang akan disampaikan ke anak, mungkin lebih ke persiapan itu Pak. Itu salah satu keuntungannya buat saya bisa lebih menyiapkan lagi gitu Pak. Baik. Jadi intinya mungkin lebih ke persiapan. Persiapan. Ya, baik, terima kasih Pak Imam atas waktunya telah berkenan untuk melaksanakan percakapan pra-observasi kali ini. Mudah-mudahan nanti di hari hanya untuk kita bisa melakukan observasi, Bapak sehat, kita juga semuanya bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Sekali lagi terima kasih Pak atas partisipasinya. Sama-sama Pak. Ya, semoga sukses selalu ya Pak. Siap. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan untuk pembelajaran hari ini kita bisa lebih fit ya, lebih siap untuk melanjutkan materi yang selanjutnya. Untuk minggu kemarin kan kita udah bahas mengenai mekanisme katup, kemudian blok silinder, kemudian ada blok head, ya, kemudian basisnya ada sistem suspensi, kemudian sistem rem. Nah yang sekarang kita akan lanjut ke materi tentang sistem. Nah sebelumnya coba akan cek dulu kehadiran kalian ya. Pak absen dulu. Abiu, Ardiman, Aji Sungkar, Ajis, ada. Adril ada Bilal, Diki, Dimas, Fadilah Akbar, Fahmi, Aujan, Firdaus, Idan, Igo, Kadam, Miftah Wiguna, Muhammad Rifan, Muhammad Delvis, Muhammad Firly, Muhammad Rifat, Muhammad Rafli, Rajib, Randi, Reno, Lian, Rokib, Sony, kemana? Sopandi, Suhelan, Wildan, Willy. Oke, berarti yang tidak hadir 2 orang ya, tanpa keterangan 1 izin 1. Oke, kita lanjut ke materi yang akan kita pelajari sekarang, itu mengenai tentang sistem pendingin. Nah sebelum Bapak melakukan ini, Bapak pengen tahu dulu sebelum Bapak jelaskan atau masuk ke materi tentang sistem pendingin, seberapa jauh kalian mengetahui tentang sistem pendingin? Ya tentunya
sistem pendingin sini yang akan diterapkan di sepeda motor ya. Makanya mau minta silakan kalian bentuk kelompok yang kemarin kan di kelompok praktek itu ada 8 kelompok ya. Silakan kalian duduk per kelompok itu jadikan 4 kelompok ya. Yang kelompok 1 dengan kelompok 2 silakan gabung, kelompok 3 dan 4, kemudian 5 dan 6, 7 dan 8. Coba duduk per kelompok dulu. Lihat temannya. Silakan. Gerak cepat. Stop sebelum melanjutkan. Lanjut. Kelompok 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi ini 4 kelompok. Atau gini, silakan. Jumlahnya berapa orang? Ada 30 orang dibagi 4 kelompok, silakan. Sok duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Gak usah melingkar, cuma duduknya berdekatan. Oke, silakan. Ya, silakan. Sekarang kita lanjut. Mohon perhatiannya. Nah, sebelum Bapak lanjut ke materi yang selanjutnya, Bapak jelaskan mengenai apa itu sistem pendingin. Bapak pengen tahu dulu sebelum kalian mempelajari materinya, sejauh mana sepengetahuan kalian mengenai sistem pendingin, terutama sistem pendingin yang diterapkan di engine sepeda motor ya. Nah, silakan nanti kalian per kelompoknya kalian diskusi, kalian kerjakan soal yang udah Bapak buat mengenai materi tentang sistem pendingin. Di sini perhatikan ada 5 soal. Ada 5 soal, silakan kerjakan per kelompok. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit ya. Sekitar 5 menit kalian kerjakan sepengetahuan kalian mengenai apa itu sistem pendingin. Mulai dari nomor 1, apa fungsi dari sistem pendingin, kemudian apakah yang dimaksud dengan pendinginan dalam, kemudian sebutkan ciri-ciri radiator yang bermasalah, kemudian apakah fungsi pompa air, kemudian sebutkan komponen pompa air pada sistem pendingin. Ya, jadi silakan Bapak kasih waktu 5 menit kalian untuk mengerjakan soal tersebut. Ya, setelah itu nanti Bapak akan minta perwakilan per kelompoknya untuk menjelaskan dari masing-masing soal yang ada di depan. Oke, paham? Silakan kalau paham, tidak ada yang lagi, kalian kerjakan soal yang ada di depan. Tugasnya per kelompok. Oke, Bapak kasih waktu 5 menit ya. Silakan bisa dimulai dari sekarang. Satu kelompok satu buku aja. Kalian diskusikan per kelompok untuk menjawab soal yang ada di depan. Misalkan gabung aja kemana? 30 orang dibagi kelompok 5 kelompok. Dengan waktunya 5 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rai Sidik, yang merupakan salah satu calon guru penggerak di angkatan 8 yang bertugas di unit kerja SMK Negeri 5 Garut, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan kali ini saya sekarang tidak sendiri. Saya saat ini ditemani oleh Ibu PP saya, Ibu Wina, dan juga rekan sejawat saya, Bapak Imam ya, yang merupakan salah satu guru di SMK Negeri 5 Garut. Baik, dalam kesempatan kali ini
ini merupakan salah satu tugas dalam aksi nyata 2.3 ini, di mana tugas tersebut melakukan coaching supervisi akademik ya, di mana rangkaian percakapannya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pra dan juga pasca, yang mana pasca dan pra dan observasinya telah saya laksanakan, dan kali ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Yang dalam kesempatan kali ini saya langsung langsung dinilai dan juga diamati secara langsung oleh Ibu Wina. Untuk lebih lanjutnya mungkin bisa langsung dimulai ya, Bu. Oke. Baik, saya langsung mulai saja. Pak Imam sudah siap? Siap Pak. Baik. Gimana Pak Imam kabar hari ini? Alhamdulillah Pak, luar biasa baik Pak. Baik, sehat ya? Sehat. Oke. Masalah sudah badminton gitu ya, meskipun tidak menang-menang tapi tetap sehat ya Pak ya. Masih fresh. Baik, Pak Imam, di waktu sebelumnya kan saya sudah minta waktu Bapak ya Pak. Waktu itu kita udah berbincang terkait apa yang akan kita laksanakan, yaitu adalah tentang supervisi pendidikan ya Pak ya. Mohon izin, waktu itu saya ingin mensupervisi proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Nah, sebelumnya juga saya sudah mewawancarai ya Pak ya, percakapan di pra observasi tersebut. Nah, kali ini Pak, saya ingin sedikit mengevaluasi ini terkait jalannya proses pembelajaran yang telah Bapak laksanakan ya Pak ya. Baik, pertanyaan pertama nih Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah kemarin saya mencoba untuk mensupervisi Bapak nih dalam proses pembelajaran? Mungkin untuk perasaan awalnya Pak ya mungkin karena nggak terbiasa nih Pak di seperti ini, baik itu oleh senior ataupun yang sebaya gitu. Jadi agak ada sedikit grogi gitu Pak. Padahal ketika proses pembelajaran tetap sama gitu, yang dihadapi itu cuma anak-anak, cuma yang membedakannya itu kelihatannya rasanya lebih serius gitu Pak. Jadi ada tekanan mental lebih gitu Pak untuk melaksanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan perangkat yang sudah disediakan. Baik. Jadi agak sedikit grogi ya Pak. Ya, Pak. Kalau grogi sedikit wajar lah ya, manusiawi ya Pak. Ya. Baik. Nah, itu ya Pak, grogi. Kemudian yang kedua nih Pak, waktu itu kan saya sudah percakapan juga terkait area pengembangan dan juga tahapan-tahapan yang akan Bapak laksanakan. Nah, terkait itu semua, apakah area pengembangan tersebut sudah dilaksanakan Pak? Nah, untuk area pengembangannya Pak, kebetulan hasil kemarin itu hasil yang udah saya terapkan, yang juga Bapak observasi juga, dan saya juga dapat mengevaluasi dari hasil pembelajaran waktu itu. Jadi saya fokuskan lagi untuk area pengembangannya itu dari area pengetahuan juga, dari segi pemahaman konsep materi juga. Jadi kemarin saya coba dengan metode kayak diskusi, kemudian pembagian kelompok. Ternyata masih banyak PR juga Pak untuk pemahaman dari konsep atau materi yang telah saya sampaikan ke anak-anak. Jadi hanya beberapa persen anak yang udah bisa menanggapi atau menangkap dari proses pembelajarannya. Nah, mungkin untuk area pengembangan nantinya saya akan fokuskan lagi untuk strategi bagaimana caranya supaya konsep atau materi yang saya sampaikan itu bisa dapat terima Pak. Kemudian yang keduanya area pengembangan di area keterampilan Pak. Kebetulan kemarin baru disampaikan mengenai pengetahuannya dan teorinya. Mungkin ke pertemuan selanjutnya kami akan fokuskan ke area keterampilannya tentang pengaplikasian dari apa yang kita pelajari gitu. Baik, jadi area pengembangannya itu sudah Bapak laksanakan ya Pak ya, terkait dari kajian teori mungkin ya Pak, teori dari kemarin itu sistem pendinginan dan juga pengembangan keterampilannya. Baik. Nah, kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya nih Pak, terkait pengembangan yang telah Bapak laksanakan itu, menurut Bapak sendiri apakah pengembangan tersebut sudah berhasil atau masih belum Pak? Untuk pengembangannya itu masih ada kendala Pak, beberapa kendala yang terjadi untuk proses pengembangannya Pak. Mungkin dari aspek pengetahuannya juga, karena
kemampuan mungkin daya tangkap, kemudian tingkat fokus anak itu beda Pak. Jadi salah satu kendalanya itu tentang pemahaman atau cara penerimaan siswa terhadap materi tersebut Pak. Tuh. Kemudian untuk keterampilan juga yang menjadi kendalanya mungkin lebih ke ketersediaan sarana dan prasarana Pak, dari materi yang disampaikan dengan pendukung atau alat pendukung untuk melaksanakan keterampilannya Pak, prakteknya gitu. Baik, berarti keterlaksanaannya belum maksimal, maksimal ya, Pak. karena memang tadi ada beberapa kendala yang memang sudah Bapak sampaikan. Jadi tadi kekurangannya itu atau hambatannya itu adalah terkait pemahaman dari si anak ya Pak, dan juga alat praktikum ya Pak. Juga praktikan sana juga Pak. Betul, karena memang ini sarana prasarana itu juga menjadi PR kita bersama ya Pak di jurusan. Baik, selanjutnya nih Pak, apa yang sudah Bapak laksanakan untuk ya mengatasi hambatan-hambatan tersebut gitu Pak? Ya untuk mengatasinya mungkin strategi awal ya Pak ya, dari hasil kemarin juga pertemuan sebelumnya. Jadi saya coba lagi bagi kelompok, kemudian saya dipilah, disortir dulu mana yang anak udah masuk kategori bisa atau udah sedikit paham gitu Pak. Kemudian saya bagi kelompok, dan yang nantinya anak yang dianggap kurang cepat untuk menanggapi pemahamannya itu saya gabungkan atau kalau saya disebutnya dengan bimbingan tutor sebaya gitu Pak. Jadi nanti selain dengan metode yang saya terapkan, mereka juga yang mungkin daya tangkapnya masih kurang gitu Pak, jadi bisa dibantu oleh teman sebayanya yang udah pemahamannya udah di atas mereka gitu Pak. Itu salah satunya. Untuk prakteknya juga sama Pak, jadi untuk mengakali tentang sarpras yang ada juga. Jadi saya memanfaatkan alat dan bahan yang ada, kemudian potensi dari teman-teman dari mereka juga Pak. Ada yang mungkin yang udah punya pengalaman lebih di luar Pak. Betul. Jadi yang udah mempunyai pengalaman lebih itu mereka bisa mendampingi teman-temannya yang mungkin di bawah mereka gitu Pak, dari segi kemampuan atau pemahaman di aplikasi atau prakteknya gitu. Baik. Nah itu mungkin kekurangan atau langkah-langkah yang akan ditempuh ya Pak. Kemudian kira-kira nih kedepannya langkah-langkah untuk menutupi hambatan-hambatan yang telah ditemui, kira-kira apa nih Pak dimulainya nih Pak? Nah mungkin rencana saya Pak yang sudah disusun, kemudian kan kebetulan dari perangkat pembelajaran saya itu Pak, untuk materi ini saya dibuatkan buat 3 pertemuan Pak. Jadi di satu pertemuan itu untuk aplikasi prakteknya Pak, untuk penerapan keterampilannya. Nah rencananya karena jadwal saya itu di sekolah kebetulan hari Rabu, Kamis, Jumat Pak. Nah rencana saya itu untuk menyampaikan materinya lagi, kemudian mengembangkannya lagi itu di tanggal 26 Pak. 26 itu hari Kamis Pak. Saya akan coba menerapkan kembali metode dari hasil evaluasi sebelumnya gitu. Baik, jadi insya Allah ya Pak, untuk nanti rencana tindak lanjutnya nih atas perbaikan yang memang ataupun kendala yang dihadapi sekarang itu, Pak Imam akan coba aplikasikan di pembelajaran di tanggal 26 Oktober ya Pak ya. Oke, semoga tidak ada kendala lagi ya Pak terkait kegiatan siswa. Baik, dari awal hingga akhir nih kira-kira apa sih Pak yang bisa Bapak simpulkan dari proses supervisi ini, mulai dari pra, kemudian kemarin observasi, dan sekarang juga ke pasca, apa yang bisa Bapak simpulkan Pak? Dari kegiatan ini punya dari awal sampai yang sekarang ini mungkin ada banyak manfaat lah buat saya pribadi gitu. Dari mulai persiapan itu, jadi yang tadinya saya itu agak nyantai Pak untuk mempersiapkan pembelajaran untuk bagaimana di kelas nanti mau ngapain. Kalau kemarin semenjak Bapak ada kegiatan ini, saya lebih saya harus mempersiapkan benar-benar gitu Pak. Jadi mulai dari persiapan saya benar-benar disiapkan, kemudian ketika penerapan di kelasnya itu benar-benar sesuai dengan yang sudah direncanakan. Kemudian setelah itu juga saya juga ada ada evaluasi juga Pak untuk diri saya, kemudian buat pembelajaran di anak yang nantinya mungkin ada rencana buat pengembangan gitu Pak. Jadi di situ
saya dari kegiatannya saya dapat simpulkan manfaat dari acara ini, kegiatan ini saya lebih bisa mengembangkan potensi saya. Kemudian saya juga merasa sebenarnya untuk melakukan pembelajaran ini seperti ini harusnya gitu Pak. Kalau yang sebelum-sebelumnya saya cuma kadang refleks aja Pak, masuk kelas ini yang diajarkan ini gitu. Tapi kalau sekarang saya lebih bisa lebih struktural lagi Pak. Baik. Itu ya Pak yang saya catat itu. Jadi mungkin sama lah Pak apa yang telah saya alami juga tahun kemarin sebagai peserta yang disupervisi oleh rekan kita, oleh Pak Eri. Ya kita sedikit tergugah kembali ya Pak. Oh iya, jadi memang pembelajaran itu memang harus dipersiapkan sedemikian rupa. Terus pembelajarannya harus seperti ini dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan Pak ini semua tidak hanya sebatas menggugurkan kewajiban tugas saya saja. Semoga ini semua menjadi habit bagi kita berdua di sini untuk bisa mengatakan pelayanan kepada seluruh peserta didik. Terima kasih Pak Imo atas waktunya. Kemudian sudah berkenan juga disupervisi oleh saya. Mohon maaf sebelumnya ya, gitu kan, apabila nanti ada kekurangan. Dan mungkin itu Ibu yang bisa saya bagikan terkait kegiatan pasca observasi ini. Untuk komentar ataupun umpan balik lebih lanjutnya dari persilakan. Terima kasih untuk para istri dan Pak Imam. Sebelumnya saya close dulu untuk para istri dan Pak Imam. Sangat luar biasa sekali kegiatan pasca observasi ini ya. Saya sampai di luar dugaan saya. Wah, seru sekali ini perbincangan coachingnya gitu ya pasca observasi ini. Saya akan terima kasih Pak Rais atas kesempatannya. Saya akan berterima kasih atas kegiatan ini. Alhamdulillah ternyata prinsip-prinsip dari coaching ini sudah sangat bagus ya, sudah diterapkan dengan baik. Jadi pemahaman Pak Rais mengenai prinsip coaching ini sudah sangat bagus sekali dan diterapkan. Dan di sini saya mendengar pertanyaan-pertanyaan pemantik yang mampu menggali potensi dari Pak Iman sendiri, sehingga informasi yang didapatkan sangat banyak ya. Menemukan masalah dengan sendiri, kemudian kekurangan dari ketika mengajar, dan akhirnya Pak Iman juga menemukan bagaimana solusi atau pemecahan masalah dari kekurangan tersebut. Kemudian rangkaian supervisi ini tentunya karena tadi prinsip-prinsip diterapkan dari kemitraan, kemudian kegiatan proses kreatifnya ya, terjadi dua arah gitu ya, semuanya berjalan dengan baik dan memaksimalkan potensi. Nah ini tentu tujuan supervisinya sudah sesuai ya, yang diharapkan. Dan mungkin harapan saya untuk kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan ketika ada tugas seperti ini. Jadi betul kata Pak Iman, bisa mengevaluasi dan juga menyimpulkan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat ya. Yang tadinya kita mungkin ke kelas itu hanya mengajar seadanya, tapi karena ada sekarang kegiatan mungkin membantu tugas, tapi dirasakan manfaatnya. Ternyata lebih enak seperti itu kan. Jadi ada rencana, ada planning, kemudian kita siapkan, akhirnya kita siap menghadapi siswa. Jadi pembelajaran berdiferensiasinya juga sudah terdengar. Pak Iman menyadari bahwa adanya perbedaan potensi atau kompetensi dari siswanya ya. Kita tidak bisa menyamakan yang ini harus cepat gitu ya mengerti dan yang ini seperti apa. Itu sudah terlihat dan sudah diterapkan dan akan sangat bermanfaat. Dan saya juga berharap supervisi ini tidak hanya tadi betul ya, jadi sering gitu, nanti kedepannya bisa saling ketika para juga ingin menampilkan CRPP-nya, minta untuk Pak Imam coba ya tolong lihat apa kekurangannya, itu bisa jadi menjadi evaluasi untuk kita bersama. Dan mungkin harapan lagi yang terakhir, kita bisa konsisten ya dalam penerapan coaching ini, tidak hanya dengan rekan kerja tapi dengan siswa juga, dan juga mungkin dengan kepala sekolah ataupun staf TU misalnya. Penerapan coaching ini bisa diterapkan lebih konsisten. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Rais dan Pak Iman sudah melaksanakan pasca observasi ini dengan sangat baik. Baik, terima kasih Bu Wina atas umpan balik yang telah diberikan. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang telah disampaikan menjadi motivasi lebih tinggi lagi bagi saya dan juga rekan saya untuk
memberikan sebuah pembelajaran kepada peserta didik, memberikan layanan kepada peserta didik untuk lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang bisa kami berikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita tampilkan, kita lihat di dalam video ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sorry, no.